Halo, Assalamualaikum. Iya. Enggak, sekarang alamat saya nih jelas ada tadi saya di aplikasinya sendiri itu udah ada tepat, Bang. Lah sekarang Abang di mana? Terus pesanan saya? Tuh kan. Yaudahlah cancel aja lah, ya. Saya kasih bintang 1 loh. Udah ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, udah pagi apa belum? Atau siang atau enggak nih ya? Oke, nah selamat datang di rumah saya, di rumah Agustia, dan kita ada di Aceh Gino. Nah, kita akan membahas sesuatu hal yang sekarang lagi trends ya, yang lagi hits kalau saya bilang ya. Tadi saya lagi nelpon Gojek, di mana saya ini ada suruh Gojek belanja ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari seperti telur, cabai. Tapi masalahnya ini si Gojeknya nggak tahu alamat saya. Kesel nggak sih? Oke ya. Nah memang seperti hal yang seperti ini memang sering terjadi dimanapun, dimana kita semuanya ini pakai aplikasi Gojek, bisa juga online dan segala macam ya. Oke lah kalau gitu. Saya coba lagi untuk pesan online telur di mana ya kira-kira ya. Oke lah, saya coba deh. Halo. Ya. Oke. Nah, baik pemirsa, hari ini juga saya akan mengundang beberapa bintang tamu ya ke rumah saya untuk ngobrol apa saja yang kira-kira sekarang lagi hits untuk dibicarakan ya. Oke? Kayaknya ada yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gue gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, yuk kegiatannya sekarang apa aja nih yuk? Sekarang kegiatan aku lagi sibuk sama kerjaan juga, juga lagi mulai dengan usaha kecil-kecilan gitu. Ya udah jadi bareng-barengan gitu, kerja juga, usaha juga. Oke, nah pemirsa, saya kedatangan tamu ya, di mana si Ayu ini namanya cukup panjang, saya juga lupa. Sarah De Ayu Eka Negara STP. Jangan lupa titelnya. Jangan lupa titelnya katanya. Aku udah capek kuliah katanya. Berapa tahun ya Yuk? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Nah Ayu ini salah satu temen sahabat saya di bangku kuliah ya, dimana ini kakak letting ya berarti ya. Sebenarnya satu letting juga ya Ayu ya. Nah dari jurusan STP tiba-tiba kerjanya apa gini? Ini masih kerja di kantor yang lama atau gimana? Masih juga kerja di kantor yang lama, tapi kitanya belum tetap, jadi masih bisa warawiri kemana-mana gitu. Oke, selain kantor, kesibukannya lain apa nih? Lagi coba buka usaha kecil-kecilan gitu, usaha apa namanya telur ayam. Jadi lagi mencoba meniti karir gitu. Kalau untuk memulai dari awal sampai nggak tahu ya sampai kapan gitu, pokoknya sekarang lagi nyoba-nyoba aja gitu. Oke, nah kebetulan tadi saya sendiri kan lagi aku nih Yuk ya, Tia lagi coba pesan online. Kan kalau di aplikasi itu kan si supirnya sendiri ini, yang tukang ngojeknya, ini kan belanja ke pasar sesuai dengan catatan kita yang kita kasih. Tapi masalahnya sekarang udah ada bisa pesan online juga nggak sih? Bisa. Oh ya? Di sini kita udah mulai juga kayak perumahan-perumahan juga pesan ke kita, kayak grosir-grosiran juga udah mulai pesan ke kita. Jadi sistemnya cuman kita nanti buat snapgram gitu, merekanya juga langsung nelpon, bisa nggak pengiriman sekarang di sini gini? Oke, gitu kita bilang. Yuk, sorry, kayaknya kita kecapean ya. Haus, Bo. Ya udah, kita nih, Didok. Oke, yuk, sorry. Soalnya tadi pas datang ke rumah nggak bilang kan, nggak kasih tahu mau ke rumah Tia sendiri. Nah tiba-tiba muncul, besok kalau datang kita kasih yang soda-soda lah ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, yuk boleh nggak Ci cerita gimana awalnya? Ini kan dari STP nih, kita biasanya megangnya traktor ya kan, kemudian kita masuk ke sawah, nanam padi dan segala macam. Pokoknya segala macam berhubungan dengan pertanian. Tiba-tiba si Ayu ini menjadi pengusaha ataupun distributor terbesar di Aceh. Untuk telur ayam. Oke, cerita dong awal mulanya kenapa bisa tertarik untuk bisnis telur ini? Awalnya kan aku emang orangnya hobi sama usaha gitu ya, bisnis. Jadi semua usaha udah aku jalanin, dari usaha pakaian ini itu. Jadi pas setelah Idul Fitri, aku kepikiran buat usaha apa ya yang bikin setiap hari itu
orang selalu beli ke kita, tapi nggak perlu dengan modal yang besar gitu, dan nggak perlu juga dengan untung yang besar gitu. Jadi aku nyoba-nyoba lihat kebutuhan rumah tangga juga, lihat kesibukan ibu-ibu rumah tangga yang kadang-kadang ngurus anak semuanya gitu. Ya udah aku coba dengan bisnis telur gitu. Oke, bisnis telur. Ini telur yang ada di Aceh juga atau dia berasal dari luar Aceh? Terkadang kan sebenarnya kan yang telur Aceh sebenarnya lebih bagus ya daripada telur yang di luar itu. Tapi kebanyakan orang kan kadang-kadang perekonomian di Aceh ini kan nggak semuanya sama gitu. Ada yang lebih rendah, kadang mereka juga pengen telurnya lebih murah gitu. Jadi saya coba untuk buka usaha itu perbandingan antara telur yang Aceh dan juga telur yang dari luar Aceh gitu. Oke, pemirsa kita lihat dulu mungkin ada tayangan yang ditampilkan. Saya juga pengen nanya-nanya nih sama Ayu seputar tayangan ataupun foto yang nanti akan ditampilkan. Boleh ya dicoba ya? Oke. Nah, Ayu, ini sambil menunggu tayangan yang sebentar lagi muncul. Ini pengen nanya, ini ya telurnya ya? Ya. Oke, ini telur sebentar. Ini yang diceplok itu tadi telur apa nih? Itu telur Aceh besar itu. Itu telur Aceh besar, berarti asli? Aceh. Itu asli. Aceh. Dia kalau yang telur peternakan Aceh itu kan kuningnya itu lebih agak ini ya, lebih terang ya, maksudnya lebih oranye gitu. Karena dia memang tahan lama. Biasanya kalau hari ini, biasanya ya kalau dari peternakan hari ini bertelur itu subuhnya kita udah ditelepon gitu. Oke. Nah, untuk biasanya sekali si ayam nih bertelur dan sekian banyak itu sampai berapa lama dia bisa tahan? Kalau yang mana nih Skodo? Yang di luar atau yang di Aceh kita katakan? Kalau yang di Aceh sih kita bisa kasih jaminan. Akunya ya malah ngasih jaminan. Kalau hari ini mereka beli, aku kasih jaminan 1 bulan gitu. Kalau telur mereka nggak bagus, mereka bisa ngasih balik ke aku. Oke, ini tadi yang di Aceh besar ya? Masih yang di Aceh besar. Oke, banyak sekali. Yuk, awal mula modal, mengeluarkan modal, udah pasti nih. Berapa budgetnya? Itu pertama kali aku buat modal itu cuman sekitar 1.900.000. 1.900.000, 2 juta lah ya. 2 jutaan lah begitu. Ya udah dari situ modalnya kecil, semuanya kecil gitu kan. Jadi jadinya kan maksudnya produksinya jadi dari usaha kecil bisa jadi agak besar gitu sekarang. Oke, yuk, ini di depan kita udah ada 2 macam telur ya. Nah, ini pemirsa Anda bisa melihat ini adalah telur luar Aceh ya. Ini oke, dan satu lagi ini asli peternakan dari Aceh, produk lokal ya. Nah, mungkin yuk bisa mungkin Ayu jelasin perbedaannya mulai dari kulit kah atau kualitasnya seperti apa, warnanya kah atau gimana? Ih, susah banget ini dimasukin. Ini yang nah, ini yang dari luar Aceh nih yuk. Luar Aceh. Bedanya apa nih? Kayaknya sama aja sih. Enggak, beda. Kalau ini kan cangkangnya itu, kalau yang di luar Aceh itu mungkin kan cangkangnya itu kan lebih kecil gitu ya, lebih tipis gitu. Tipis, ini dari luar Aceh ya. Jadi kalau yang di luar Aceh ini kadang-kadang kalau kita beli itu, kita produksiin gitu, sering kalau kebentur sama telur yang lain itu sering pecah gitu. Oh ya? Beda gitu. Kalau misalnya yang dari peternakan itu, yang peternakan itu ini, yang ini. Bentar, sabar yuk, sabar. Ini kayaknya dari kuliah si Ayu yang udah gak sabaran ya. Kuliahnya selesai sendiri-sendiri. Nggak nunggu-nunggu ya yuk ya. Oke, nah pemirsa Anda juga bisa melihat perbedaan telurnya ini tadi. Ini yang Aceh peternakan Aceh. Luar biasa. Ini besar loh. Ini besar banget ya. Ini biasanya kalau untuk makan sendiri udah kenyang banget ya Yu ya. Lanjut yuk, perbedaannya apa lagi? Cangkangnya beda, ini lebih tipis. Kalau yang ini kan lebih besar gitu ya cangkangnya. Jadi ini kalau kebentur biasanya nggak kenapa-kenapa, jarang pecah gitu. Kalau ini gampang pecah. Oke. Terus ini telur peternakan, yang ini peternakan ini produksinya nggak lama, maksudnya hari ini biasanya malamnya bertelur ayamnya, subuhnya kita udah ditelepon, terus sorenya kita udah ngambil gitu. Jadi bisa tahan lama gitu sebulan. Sementara kalau yang di luar Aceh ini, kadang kan dia udah kelamaan di jalan gitu, berhenti di sana, produksiin buat orang daerah yang lain gitu. Jadinya kadang agak kurang tahan lama gitu, palingan gitu. Oke, nah berapa lama misalkan ini bertahannya, bisa nggak dijamin sekitar 1 minggu atau tidak? Bisa sih 1 minggu atau 2 minggu, tapi kadang bentuk telurnya itu agak mencair gitu. Oke, baik.
ini. Baik, pemirsa, Anda bisa melihat perbedaan dari kedua jenis telur ini. Ini telur luar Aceh dan ini telur produksi dari lokal Aceh. Anda bisa melihat perbedaannya dari bentuknya saja sudah terlihat berbeda jauh ya. Kalau dari luar Aceh ini kelihatan lebih kecil. Oke, kemudian kulitnya lebih tipis. Dan kita sering melihat ada apa ya, ketika dipecahkan ini ada yang namanya busuk. Busuk. Ini dari luar Aceh ya pastinya ya, karena sudah melalui perjalanan yang jauh. Sejauh mana ya? Oke, yuk. Nah, untuk harga yuk. Kedua harga nih perbedaan harganya sejauh apa dan seperti apa nih? Ini untuk satu lempeng ya, satu papan satu papan gitu. Ya, kita kan buat harga telur ini tergantung sama harga pasaran ya, maksudnya gitu. Tapi sama kita biasanya kita sama kayak harga lebih ke grosir gitu. Kalau misalnya untuk hari ini untuk peternakan. Oke, yuk bentar. Ini siapa? Ini ibu-ibu langganan yang di makanan di Stewie gitu. Jadi mereka juga langganan. Itu mereka langganan mereka juga. Mereka taunya juga dari sosmed. Dari sosmed, dari kita nawarin juga. Saya sekali kita nawarin, ya udah merekanya pesan ke kita gitu. Oke, balik lagi masalah harga tadi. Kalau yang luar Aceh itu kita bisa jual kisaran 35.000 sampai 40.000. Untuk hari ini ya. Kalau yang peternakan Acehnya itu kita mulai dari harga 37.000 per papan sampai dengan harga 42.000. Lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa? Karena mungkin kalau yang yang peternakan ini kan dia kan lebih tahan lama ya, lebih bagus. Habis itu bentuknya aja juga bagus gitu. Teksturnya itu juga nggak kayak yang di luar itu kadang-kadang agak kurang bersih gitu ya. Kebanyakannya kurang bersih gitu kebanyakannya. Yuk, seperti yang kita ketahui bahwasanya di kuliahnya juga dulu kita kan ada mata kuliah yang seperti pasca atau pra dan segala macamnya ya. Nah, mungkin juga pemirsa ada yang tahu ya, di mana kita melihat ada seperti ayam. Ini kan ada juga beberapa tipe ayam ya. Tipe ayam sendiri. Apakah juga Ayu turun langsung untuk melihat ini ayamnya seperti apa, dia makan apa nih, pakannya apa nih gitu? Pernah nanya nggak sih? Kalau aku turun langsung sih enggak, cuman kalau coba untuk nanya-nanya sih ada gitu. Kayak yang peternakan kan otomatis mereka makanannya lebih baik ya daripada yang di luar Aceh kan gitu. Karena kita kadang-kadang di luar Aceh ini kebanyakan harus produksinya harus lebih banyak ya. Kalau yang di Aceh kan hanya terbatas ya, biasanya untuk seluruh Aceh aja gitu. Oke. Kenapa ini didatangkan dari Medan? Didatangkan dari sana? Dari luar Aceh maksudnya? Karena memang kebanyakan emang yang dari sana itu produksinya lebih banyak merekanya gitu. Karena pengirimannya kan masing-masing itu langsung ke sini dan harganya biasanya kan lebih murah. Lebih gitu. murah. Orang juga untuk menjual lagi juga kadang lebih enak ya gitu ya. Kalau yang ini kan produksinya, kalau yang Aceh kan produksinya juga nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi kalau untuk ke kitanya itu memang kapasitasnya juga nggak begitu besar gitu. Nah, ini siapa nih yuk di foto ini? Ini Hafiz Aceh ini. Salah satu Hafiz Aceh ini. Serius, ini siapa nih? Ini si Jafran. Hafiz Aceh Indonesia. Yang tahun berapa ya? 2010 ya? 2014. 2014 gitu kayaknya. Dan siapa tadi, maaf? Jafran. Jafran ini tetangga, anak, ponaan atau gimana? Kita kenal sama mamanya. Kebetulan dulu saya pernah kerja di tempat dia juga. Oke. Dia bosnya juga salah satu kayak tempat sekolah Hafiz gitu. Oke. Sekarang langganan tetap untuk Ayu, untuk telurnya sendiri ini kebanyakannya berasal dari toko grosir kah, atau dari ibu rumah tangga, atau orang yang jualan kue? Sementara ini mungkin banyak yang belum tahu ya mungkin ya. Jadi yang tahu-tahu aja biasanya kebanyakan ibu-ibu komplek. Itu mereka sudah datang kita, terus nanti beberapa ibu-ibu juga datang ke kita gitu. Terus sekarang udah mulai kayak catering gitu. Jadi itu seminggu sekali, kalau untuk ibu-ibu catering tuh setiap seminggu sekali kita harus sediain 10 papan tuh buat mereka aja. Jadi setiap hari apa gitu kita selalu ngantar ke dia gitu. Dalam satu hari misalkan tadi Ayu juga bilang malam subuhnya sudah ditelepon untuk ngambil. Iya. Sekali pengambilan itu sampai berapa papan itu? Sementara kan karena kita baru di peternakan, jadi sementara aku masih dikasih itu sekitar 50 papan sampai 70 papan. Dan itu gitu. Langsung bayar cash atau gimana? Langsung bayar cash. Langsung bayar cash. Wow, luar biasa. Bermodalkan hanya 2 juta rupiah saja ya. Teman saya Ayu ini
mampu bersaing dengan banyak orang dalam usaha telurnya juga nih. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Ayu ini menjadi salah satu orang yang pintar mengambil peluang. Ya, jadi tidak hanya menunggu selesai kuliah kemudian ikut CPNS aja doang ya. Aduh, sedih-sedih. Nah, apakah orang-orang yang seperti kita yang mungkin tidak ada hubungannya dengan jurusan waktu kita kuliah dulu, ini kita bisa sukses nggak sih gitu? Nah, sebenarnya ini kembali lagi pada diri kita masing-masing, kemauan kita sebenarnya mau nggak bekerja, kan itu yang tergantung sama diri sendiri juga betul sebenarnya. sekali. Yuk, pengen nanya lagi nih masalah oke tadi case juga udah kemudian. Nah, ada yang bisa online nih pesen. Minimal berapa pemesanan berapa papan bisa telur ini diantar? Biasa kita sekarang minimalnya 5 papan, pemesanannya 5 papan gitu. Paling besarnya ya terserah berapa papan. Tapi kadang ada ibu-ibu yang mesannya 1 papan bisa ngantar nggak. Sementara kan kita jalannya itu pakai kendaraan gitu kan. Jadinya kadang-kadang kita buat, sekarang kan lagi sosmed gitu, jadi bisa buat kayak snapgram gitu. Kita bilang kita hari ini dari jalan ini sampai ke sini nih, ada yang mau pesan nggak gitu. Palingan juga mereka sekalian ngantar ya gitu. Ya udah. Oke. Kita ngantar sekalian gitu. Oke lah, yuk kita break dulu sementara waktu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.